Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana Hakim Pulungan, NPM 2002090120, Program Studi Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan IPA di kelas rendah, dan dosen pengampu Ibu Indah Pratiwi SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Model Eksampel Non-Eksampel terhadap Hasil Belajar pada Materi Sumber Daya Alam di Sekolah Dasar. Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2018, penulis Eni Suryani, Rustono EWS, dan Ahmad Nugraha, volume dan halaman volume 5 nomor 1 halaman 100-108. Reviewernya saya sendiri, Nurliana Hakim Pulungan, tanggal 2 Desember 2021. Latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya penggunaan model pembelajaran yang variatif dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Dalam pembelajaran IPA, siswa cenderung pasif dan hanya berperan penerima informasi saja dari guru. Selain itu, pembelajaran IPA model pembelajaran yang digunakan oleh guru masih bersifat konvensional atau berpusat pada guru. Hal inilah yang ditunjukkan dengan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA yang masih rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian memilih menggunakan model eksampel non-eksampel yang didasarkan atas studi pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Rumusan umum yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh model eksampel non-eksampel terhadap hasil belajar siswa pada materi sumber daya alam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini secara umum untuk menjelaskan pengaruh model eksampel non-eksampel terhadap belajar siswa pada materi sumber daya alam di sekolah dasar. Permasalahan rumusan umum yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh model eksampel non-eksampel terhadap hasil belajar siswa pada materi sumber daya alam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian kuasi eksperimental dengan bentuk desain non-equivalent control group design. Menurut Sugiono 2012 halaman 79 menyatakan bahwa desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design, hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Hasil penelitian. Pada penelitian pretest ini dan post-pretest. Pada penelitian ini pretest dan post-test dilaksanakan terhadap kedua kelompok, yaitu kelompok kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol. Tes ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana hasil belajar siswa tersebut. Berdasarkan ketentuan penskoran soal yang telah ditetapkan, didapatkan X ideal sebesar 100, X ideal sebesar 50, S ideal sebesar 16,7. Setelah diperoleh data hasil pretest dan post-test, didapatkan skor dan kategori menurut interval kategori. Berdasarkan data hasil pretest dan post-test yang disajikan pada tabel tersebut, dapat diketahui presentasi hasil belajar siswa kelas kontrol dalam pembelajaran IPA di mana kategori sangat rendah sebesar 0%, rendah sebesar 91,30%, sedang sebesar 8,70%, tinggi sebesar 0%, dan sangat tinggi 0%. Sedangkan untuk kelas eksperimen, presentasi kemampuan awal hasil belajar siswa dalam kategori sangat rendah 0%, rendah 47,82%, sedang 43,49%, tinggi sebesar 8,69%, kategori sangat rendah 0%. Berdasarkan nilai rata-rata antara kedua kelas, yaitu kelas kontrol berada dalam kategori rendah, sedang rendah dengan skor 33,91, kelas eksperimen berada dalam kategori sedang dengan skor 44,13. Setelah diuji, perbedaan rata-rata diambil dari kesimpulan bahwa kemampuan hasil belajar awal siswa dari kedua kelompok kelas sama atau tidak ada perbedaan.
Dari kedua data yang disajikan penelitian, mendapatkan temuan bahwa hasil belajar siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi yang tentunya disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajarannya. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa pembelajaran yang menggunakan model example non-example berhasil karena pembelajaran menciptakan siswa untuk belajar aktif sehingga berdampak pada hasil belajar siswa yang lebih baik atau meningkatnya. Baik, kelebihannya yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sangat bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa tersebut, dan metode yang digunakan banyak sehingga membantu peneliti dalam mengembangkannya. Kelemahannya yaitu referensi pada jurnal yang saya review masih kurang banyak sehingga penguatan jurnalnya masih kurang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Terdapat pengaruh model example non-example terhadap hasil belajar pada materi sumber daya alam pembelajaran IPA di kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 1 Pamarican. Hal inilah dilihat dari hasil perhitungan uji perbedaan yang dilakukan dari hasil nilai rata-rata pretest, post-test, dan normal. Antara kelas yang menggunakan model example non-example menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan kelas yang tanpa menggunakan model example non-example. Demikianlah hasil review jurnal yang saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun kurang, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.